Oke, baik semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bagus Vitoro dengan 3 digit NIM terakhir 066 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2023. Nah, kali ini di sini aku mau membahas mengenai computer vision. Aku juga mau nyampein gitu di video kali ini tuh pendahuluan dari materi computer vision, terus juga ada mendemonstrasikan beberapa percobaan dasar menggunakan Python dan juga OpenCV. Nah, tujuan dari percobaan kali ini tuh sebenarnya dan pembelajaran kali ini juga itu memahami konsep dasar dari computer vision itu sendiri, lalu representasi dari gambar digital, lalu ada pipeline dari pemrosesan citranya juga, dan juga implementasi dasar menggunakan OpenCV. Nah, nanti juga bakal ada simulasi di video ini. Nah, pertama-tama kita langsung masuk aja ke apa itu computer vision atau definisi dari computer vision sendiri. Nah, computer vision itu adalah sebuah cabang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang membuat atau memungkinkan sebuah komputer untuk melihat dan memahami informasi dari gambar atau video digital. Nah, jika image processing itu fokus meningkatkan kualitas gambar, maka computer vision itu bertujuan untuk memahami isi dari gambar tersebut. Di sini ada juga tabel perbandingan antara image processing dan computer vision-nya. Lalu yang selanjutnya ada dari pipeline computer vision. Nah, dari pipeline-nya tersendiri itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah akuisisi, lalu pre-processing, setelah itu filter extraction, lalu analisis, dan yang terakhir adalah interpretasi. Nah, apa itu akuisisi di computer vision? Akuisisi itu dimulai dari pengambilan gambar dari kamera atau dari sensor. Nah, setelah itu dilanjutkan ke tahap pre-processing, yaitu di mana di situ berisi filtering dan juga resize dan beberapa hal lainnya yang masih sejalur lah dengan dua hal itu. Lalu ada filter extraction, di mana filter extraction itu adalah deteksi dari tepi, lalu ada beberapa fitur lainnya juga. Lalu analisis, di mana analisis ini berisi klasifikasi dan deteksi dari apa yang ada di gambarnya. Lalu interpretasi adalah keputusan akhir dari computer vision itu apa, seperti itu. Nah, lalu ada level dari computer vision tersendiri juga. Ada 3 level, low, mid, dan high. Dimana untuk low level vision itu biasanya operasi pixel yang seperti filter, edge detection, lalu ada object recognition, dan scene understanding. Lalu untuk mid level vision itu ada ekstraksi fitur dan juga segmentasi. Untuk high level vision biasanya itu pengenalan objek dan juga pemahaman semantik yang lebih jauh lagi, dan juga ada operasi pixel, filtering, dan edge detection dalam tahap yang lebih lanjut juga. Nah, sebelum kita akhiri juga dari video ini, kita bakal masuk ke percobaan atau simulasi dari computer vision ini sendiri. Jadi, mari kita pindah ke layar berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke project atau percobaan kita, praktikum kita. Di sini ada 7 percobaan, di mana ada dari loading gambar, lalu menampilkan gambar, menampilkan properti, konversi warna, manipulasi pixel, lalu ada menggambar shapes, lalu menyimpan output, dan juga yang paling pertama dan utama itu dari setup gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini di program yang pertama ini kita mendownload beberapa gambar dari internet, lalu juga menyimpan gambar tersebut dengan nama-nama yang sudah di set di sini. Ada portrait, landscape, building, forest, colorful, dan tipe filenya adalah JPG. Nah, untuk yang pertama ini kita itu loading gambar. Nah, di sini kita menggunakan CV2 Imread. Lalu untuk file gambar yang kita baca adalah portrait untuk semua percobaan nanti. Untuk sebenarnya semua percobaannya juga itu sama. Kita menggunakan CV2 di sini. Terus kita juga simulasinya tuh menggunakan VNV. Itu semacam
platform yang digunakan untuk simulator. Jadi platformnya itu buatan lah, bukan platform yang seperti kita download sebuah software baru gitu. Nah, jadi langsung saja di sini portrait yang kita loading dengan IMRead. Terus parameternya tipenya kita menggunakan yang color. Di sini ada 3 caranya, itu ada 3 tipe, yaitu ada color, grayscale, dan juga unchanged. Kita pakai yang color. Jadi ketika kita jalankan si program ini, maka gambar yang sudah di-load tadi yang berjudul portrait ini akan di-load. Nah, seperti ini. Lalu untuk di yang percobaan kedua di sini kita masih sama menggunakan file portrait JPG. Di sini juga kita masih sama menggunakan CV2. Lalu di sini ada tidak banyak perubahan gitu sebenarnya dari yang pertama, hanya saja di sini ketika kita buka yang berubah itu cuman dari judul program aja, sebenarnya tidak jauh beda antara satu dengan kedua. Nah, perbedaan di sini ada perbandingan warna DGR dan juga RGB, dimana kita melihat warna itu kan normal gitu, tapi komputer itu bisa melihat secara dibalik-balik juga, dimana sebetulnya ketika dibalik menggunakan BGR, yaitu blue, green, dan juga red, warnanya akan seperti ini, negatif kemungkinan bisa dibilang. Tapi ketika warnanya RGB sesuai, maka menjadi seperti ini. Nah, ini juga ada perbandingan antara RGB dengan grayscale, dimana grayscale itu sebetulnya hanya seperti hitam putih saja gambarnya, menghilangkan pixel warna. Nah, di sini ada visualisasi setiap channel dari warna-warnanya. Warna channel warna merah itu seperti ini, green seperti ini, dan biru itu seperti ini. Ketika digabungkan 3 channel warna ini, maka dia akan menghasilkan gambar yang ada di sini atau gambar aslinya RGB. Nah, lalu ada properti gambar di sini sama, kita masih pakai yang portrait, menggunakan CV2 juga. Nah, langsung kita run saja. Di sini kita dapat melihat histogram per channel dari warna merah, biru, dan juga hijaunya atau RGB-nya, lalu ada histogram dari grayscale-nya juga. Nah, di sini histogram ini dapat terlihat di mana pixel warnanya itu perlu seberapa jumlah pixelnya untuk menghasilkan warna seperti ini gitu. Lalu di sini ada perbandingan mode pembacaan dari color, grayscale, dan juga unchanged. Lalu ada konversi warna. Nah, di konversi warna ini ada perbandingan berbagai color space, di mana ada RGB dari BGR, lalu ada grayscale, lalu ada HSV atau tampilan langsung, lalu ada hue, lalu ada saturasi, dan juga ada value. Nah, di sini variasi dari hue atau H itu dari 0 sampai 179, lalu ada variasi dari saturasi itu 0 sampai 255, dan variasi dari value juga 0 sampai 255. Nah, di sini ada deteksi warna dengan HSV thresholding. Di sini gambar aslinya. Ini mask hijau, deteksi hijau, mask biru, deteksi biru, ini yang merah, deteksi merahnya. Nah, lalu perbandingan metode konversi antara grayscale. Nah, ini gambar asli, lalu ini grayscale ya luminosity method, lalu ini ada average method, lalu ada hanya channel red saja, channel green saja, dan channel blue saja. Nah, lalu selanjutnya ada manipulasi dari pixelnya itu tersendiri. Nah, contoh di sini ini gambar asli, terus ini adalah ROI ditandai di kotak yang sebelah sini. Nah, ketika si ROI-nya diekstrak, dia akan membuat pixel-pixel baru dari yang ditandai di sebelah sini, sehingga membuat gambar yang ada di sini seperti itu. Nah, di sini operasi copy paste region of interest atau ROI itu sendiri. Jadi ketika ini gambar aslinya, lalu ini gambar setelah di copy dan di paste region of interest-nya. Jadi tidak ada perbedaan gitu intinya ya, dari gambar yang di copy dan yang di paste-nya. Di sini ada operasi aritmatika pada pixel, di mana aritmatikanya itu sebenarnya ada banyak, nggak sekedar brightness saja, ada kontras, ada
inverted, lalu ada sharpness segala macamnya itu sebenarnya kompleks dalam dunia image processing itu. Ini ada histogram perbandingan antara asli dan juga yang brighting, di mana gambar asli dan yang gambar bright dia ketika di 255 ini naik ketika dia yang bright gitu. Nah, di sini ada blending dua gambar dengan CV2 8-way. Nah, ini gambar 1 dengan alpha 1,0, lalu gambar 2 alpha 0,0. Nah, ini yang blended dengan alphanya 0,5, ini blended dengan alpha 0,25, ini blended alphanya juga sama 0,5, dan ini yang alphanya 0,75. Nah, lalu di sini ada menggambar shape. Sebenarnya dua ini sama saja. Kita akan run yang standar di sini, dimana kita juga dapat menggambar garis, baik itu horizontal atau vertikal atau diagonal. Lalu ada shapes, kotak, lingkaran, eclipse, polygon, dan sejenisnya. Lalu juga kita juga bisa membuat teks di gambar yang kita inginkan. Lalu juga ada object detection, di mana itu biasa berkaitan dengan YOLO. Nah, lalu ada juga untuk menyimpan output, di mana ketika kita sudah melakukan misal ekstraksi image seperti itu contohnya gitu, nanti jelas kita harus menyimpan output juga. Nah, di sini ada demonstrasi gambar dengan transparansi RGBA-nya. Ini RGB saja tanpa alpha, ini alpha channel saja, hitam itu transparan, putih itu opaque. Nah, hasil composite dengan checkboard background hasilnya seperti ini. Nah, nanti salah satu contoh yang akan diimplementasi di sini tuh di project aku ada filter IG dengan background blur. Nah, ini ada perbandingan format file gambar. Nah, jadi format file gambar itu sebenarnya ada banyak, ada JPG, JPEG, PNG, terus ada bitmap, DMP, terus ada TIFF, ada bisa juga kita simpan dengan tipe PDF. Setiap tipe file itu punya ukuran yang berbeda-beda setiap formatnya itu. Dan di sini ada perbandingannya, di mana ketika bitmap itu tidak terkompresi, ukurannya besar, jadi cocok untuk data mentah. Lalu ada PNG atau Portable Network Graphics, itu lossless compression, mendukung transparansi juga, jadi cocok biasanya itu untuk screenshot, untuk grafik, dan juga untuk logo. Lalu ada JPG yang biasa kita lihat itu lossy compression, yaitu ukurannya kecil, jadi biasa itu dipakai untuk foto yang kita kenali. Terus ada TIFF atau Tag Image File Format, biasanya itu mendukung berbagai kompresi, metadatanya lengkap, dan juga cocok untuk profesional yang untuk seperti kameramen, untuk jasa printing seperti itu. Nah, di sini aku ada salah satu contoh project yang udah aku buat, yaitu filter kamera. Nah, di sini kita lihat, langsung aja kita run ya, sambil kita jelaskan. Jadi di project yang aku coba ini, kita mengakses kamera, lalu ada filter yang bisa disesuaikan juga. Selain itu juga di sini itu kita bisa selain dari kamera langsung, kita juga bisa akses file gitu, pilih file. Nah, di sini kita bisa pilih kamera inputnya, lalu di sini ada filternya, ada normal, ada grayscale, lalu ada sepia, ada negatif, dan juga ada yang berbiasa seperti ini. Dan juga yang tadi saya jelaskan, ada yang aku ambil itu di yang RGB alpha itu bisa masuk ke bagian seperti ini contohnya. Nah, ini adalah AI background blur ya guys. Jadi dia mendeteksi sebuah objek yang tadi salah satunya itu ada di pas menggambar shapes itu tadi ku jelasin, ada menggambar shapes di mana dia bisa mendeteksi sebuah benda atau barang ataupun objek, bahkan juga manusia. Dan ketika kita gunakan itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal, contohnya untuk membuat background blur seperti ini. Tapi biasanya
Untuk contoh simpelnya ada yang lain itu seperti deteksi di kamera CCTV ketika itu mendeteksi ada kendaraan lewat, ada hewan lewat, orang lewat, seperti itu yang hanya kotak saja. Sementara kalau background blur yang seperti ini dia mendeteksinya lebih kompleks. Jadi tidak hanya dalam satu kotak saja atau satu lingkaran atau opaque atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi ini benar-benar mendeteksi bentuk badan manusia seperti itu. Nah, terus juga mau aku kasih tahu juga, jadi di sini itu untuk melakukan percobaan ini kita juga perlu beberapa instalan untuk Python-nya karena tidak dapat langsung kita jalankan jika si file-filenya itu kita tidak punya. Nah, di sini itu kita dapat melihat cara praktikumnya itu dari job sheet-nya. Nah, di sini kita yang harus dijalankan yang pertama adalah yang tadi virtual environment atau lingkungan buatan di Venv ini. Jadi kita harus jalankan yang pertama-tama ini Python Venv ini, lalu ada Venv script activate untuk mengaktifkan si Venv-nya, si virtual environment-nya. Lalu kita juga harus install dari ini R requirement text. Nah, di sini kita udah ada filenya, nanti semua ini akan aku cantumin juga di link di bawah. Terus juga untuk yang filter IG aku ini sendiri juga ada library tambahannya juga, nanti akan aku cantumin di bawah. Mungkin link GitHub lah ya nanti. Jadi mungkin kurang lebihnya untuk sementara yang ingin aku jelasin cukup segitu dulu aja. Jadi sekarang mari kita ke penutupnya. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan karena memang aku pun masih belajar di sini mengenai computer vision. Dan selebihnya kedepannya aku bakal berusaha menjelaskan materi mengenai computer vision bakal lebih detail lagi sesuai dengan pembelajaran yang aku dapat juga. Mungkin di minggu depan akan ada video mengenai materi baru lagi juga. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.